Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, boom, akan ke Munchen guys, dan Pratesi akan ke Juventus. Akankah itu terjadi? Kita akan update nanti guys. Ya, tadi malam juga seru banget. Untuk sedikit gua update tentang Piala Eropa, bagaimana Hakan dan CS dihajar 3-0 oleh Portugal. Dan tadi pagi juga Belgia menang, jadi ini semakin menarik ya guys ya, untuk lolos ke babak berikutnya. Dan juga akan ada pertandingan dini hari, ada Italia besok, banyak sekali ya guys ya. Tapi yang jelas kita tetap menunggu update-update tentang Inter. Ini yang menarik, yang paling menarik adalah berita Hakan. Ternyata di bulan Mei ya kita tahu ya bahwa Hakan sudah memperpanjang kontrak dengan Inter. Dan ternyata agennya ada hubungan dengan Bayern Munchen. Dan ini ternyata udah sebulan yang lalu ada pembicaraan karena memang si Bayern Munchen lagi mencari gelandang bertahan. Dan sekarang yang disasar adalah Hakan. Hakan yang disasar oleh si Bayern Munchen ya. Ini nama agennya si Hakan adalah Stipik ya. Dua pertemuan diduga antara Bayern Munchen dan sang agent di Turki dan satu lagi di Jerman ya. Saat sekarang si agennya si Hakan kan ada di Jerman guys ya. Apalagi si Hakan juga lagi membela yang namanya timnas Turki ya. Kita nggak tahu, tapi yang jelas kemarin Inter juga udah menyatakan tidak akan menjual. Tetapi who knows guys ya. Kalau ada 70 juta, Inter akan melepas Hakan ke Bayern Munchen ya. Mungkin Inter harus mencari apakah mengasah Aslani makin bagus atau akan mengambil Rabiot yang gratis dari Juventus. Banyak guys. Apalagi ya kita punya Zelensky, punya Pratesi yang memang beda peran. Tetapi kan Inzaghi bisa memoles. Kalau menurut gue ya, kalau Hakan diambil 60-70 juta, kalau gua jual guys ya. Karena umurnya udah 30 tahun dan yang jelas menurut gua ya mungkin sudah saatnya juga Hakan ada keturunan Jerman juga, terus dia juga lama bermain di Jerman ya, mungkin dia pengen balik ke sana, pengen mungkin mencoba di Bayern Munchen, gak apa-apa juga. Di Italia dia kan juga udah begitu lama ya, di 4 tahun di Milan, 3 tahun di Inter gitu loh. Tapi kalau Inter bisa mendapatkan 60-70 juta dari, gua rasa Inter akan lepas Hakan ke Bayern Munchen ya. Itu kalau sahabat Bob gimana komentarnya tentang si Hakan? Menurut gue ya nggak ada pemain yang nggak tergantikan guys ya. Tapi selain permainan, sekarang juga sepak bola adalah dunia bisnis guys ya. Kalau mendapat menguntungkan, why not gitu loh. Jadi ya sah-sah aja kalau menurut gue. Kalau Hakan pergi ya nggak apa-apa. Inter tinggal cari lagi. Nah, satu lagi, ya sekarang Pratesi kemarin agennya sudah datang ke markas Inter mempertanyakan jam terbang dan jam bermain untuk musim depan. Inter juga sudah meyakinkan, tetapi Juventus alias Thiago Motta juga mengincar Pratesi ya. Inter mengeluarkan lebih dari 30 juta untuk mendatangkan Pratesi dari Sassuolo, tapi Inter belum berniat menjual. Tetapi kalau ada tawaran 45 juta, Inter mungkin akan jual guys ya. Sekarang bicara bisnis, kita nggak bisa cinta nggak ada guys kalau di sepak bola ya. Kalau lu misalnya nilai tawarnya tinggi dan menguntungkan buat pemain dan buat Inter, pasti akan dilepas karena banyak pemain yang bisa digantikan. Nggak ada pemain yang nggak bisa digantiin guys ya. Dulu kita bagaimana Inter menjual Onana, kita merasa gimana, ternyata Somers menjawab dengan penampilan dan prestasi. Jadi nggak usah khawatir, kalau misalnya pun Lautaro pergi ya pasti Inter akan mendapatkan penggantinya. Kalau kita bicara Toro, nah Hakan, Pratesi pergi ya pasti akan ada. Zelensky juga akan datang, Taremi juga akan datang ya. Kita tunggu siapa yang akan pergi. Apakah Hakan pergi, Pratesi pergi? Kita tunggu aja. Kalau menurut sahabat Bob, silakan komen. Gimana? Kalau gue ya nggak masalah. Siapapun yang pergi asal ada penggantinya, no problem ya. Apalagi kita juga belum tahu nih bagaimana nasib Inzaghi. Ini mengatakan kembali, yaitu namanya Dumfries. Inter Milan adalah rumah saya dan saya ingin perpanjang kontrak dia. Udah 2 kali menyatakan seperti ini dan kita tahu kontraknya akan habis dari 2025.
kemarin di Suning masih kepending karena masalah keuangan, dan Dumfries juga bilang kemarin bahwa ya pergantian pemilik sudah, dan sebelum Piala Eropa kita juga ada intensitasnya udah tinggi, dan memang dia meminta 5 juta, sementara Inter memberikan 4 juta bersih gitu loh, seperti yang Di Marco dapatkan. Nah, kalau dia memang cinta ke Inter, nah kita lihat nih, apakah dia akan mau menerima tawaran Inter atau mungkin mencari jalan tengah 4,5 juta, atau Inter ke 4 juta, Dumfries ke 5 juta. Nah, artinya harus dijual ya. Nggak gampang lah kalau dia mau pergi ya, seperti Dumfries ya. Seperti Dumfries, apa yang terjadi? Dengan akhirnya belum jelas kepastian, walaupun banyak sekarang pemain yang bilang setia-setia habis ya. Skriniar lah, siapa Lukaku lah, sekarang bicara si Dumfries, apakah dia buktikan? Kalau Lautaro Martinez sudah membuktikan ya bahwa dia hanya tinggal resminya aja setelah Copa America. Nah, kalau Dumfries cintanya apakah dia bubuhkan di tanda tangan? Kalau iya, baru itu namanya. Kalau belum, kita belum percaya guys. Itu kalau gua ya. Tapi yang jelas ya, si Ausilio juga udah terbang, Bacin, bahkan si Opa Marota udah terbang ke Jerman ya. Bacin mengawasi Endoye, walaupun Endoye dihargai 25 juta, pasti bisa nego-nego lah guys ya. Pasti kalau menurut gua. Terus yang kedua, Opa Marota juga datang ke Jerman, dia mengawasi pertandingan Italia kemarin ya, waktu kalah dari Spanyol. Yang diawasi adalah salah satu pemain idola dia adalah Bung Yorno ya. Kita lihatlah sahabat Bob, siapa nih yang akan didatangkan Inter. Apakah Bung Yorno bisa datang, apakah Dumfries tetap bertahan, atau dia pergi dengan digantikan Endoye. Kita lihat aja, karena Endoye paling terdepan dibanding Hom, Sugawara, dan lain-lain guys. Nah, tadi si Hakan juga, agennya juga udah bermain di belakang, terus Pratesi juga agen juga datang. Nah, sekarang kita berbicara tentang Valentin Carboni ya. Dia baru memperpanjang kontrak dengan Inter sampai 2028 dan gajinya 800 euro guys. 800 ribu ya, nggak nyampe 1 juta. Sekarang ya dia tahu nilai dia dan dia minta. Kalau pembaharuan dia akan minta kenaikan gaji guys ya. Dia udah tahu value-nya. Ginilah sepak bola. Dan pemain juga tahu nilainya dan dia juga pasti dong pengen naik gaji. Nah, ini akan jadi masalah buat Inter. Nah, jadi tampak oleh Inter sekarang ada 3 klub Italia, Lazio, Atalanta, Fiorentina berebut untuk mendatangkan yang namanya si Carboni. Brighton dari Inggris dan beberapa klub Inggris juga pengen mendatangkan, dan Inter mungkin akan melepas sekitar 30-35 juta. Kita tunggu aja apakah dia tetap bertahan, dipinjamkan, atau dia akan menjadi penyelamat untuk Inter bisa mendatangkan Gudmundsson. Karena Gudmundsson hanya Carboni kalau dilepas baru Gudmundsson bisa datang ya. Terlepas ya Arna Taufik, si Korea keluar, ini juga adalah salah satu jalan untuk mendatangkan Gudmundsson yang benar-benar diinginkan oleh Inzaghi guys. Gimana guys ya? Gimana, silakan komen-komen guys, nih semakin menarik ya. Jadi banyak sekali prediksi kita ya. Ini Carboni ternyata minta gaji naik ya. Si ini begini-begini ya, inilah sepak bola guys. Kita lihat aja kebenarannya seperti apa. Jadi selain itu terus kita juga mendapat kurang baik ya, kabar kurang baik dari Di Marco. Ternyata Di Marco tidak akan bermain melawan Kroasia karena cedera ringan ya guys. Padahal 2 pertandingan di Italia dia terus bermain sebagai starter, ternyata dia cedera, dan semoga aja dia bisa cepat sembuh dan Italia lolos ke babak berikutnya, dan dia juga bisa membantu Italia mempertahankan Piala Eropa yang mereka menangkan kemarin guys ya. Kita tunggu aja bagaimana. Nah, tadi Carboni yang minta gaji, naik gaji. Nah, si Tessmann juga begitu. Aduh, pemain ternyata banyak sekali cingkunek-cingkuneknya guys. Aduh, gila men ya, gila ya. Si Tessmann kemungkinan dibeli 7 juta ke Venezia. Nah, sekarang ternyata nanti gue cerita ya, Tessmann ya, terus si Venezia minta Oristanio ya, Oristanio. Nah, ternyata si Tessmann walaupun dia akan dibeli Inter, dia akan tetap dipinjamkan di sana karena nggak mungkin dia musim ini dia akan bermain di Inter, saking banyaknya, saking menumpuknya gelandang-gelandang Inter. Jadi itu yang diminta, tapi ternyata Tessmann meminta gaji tinggi. Kayaknya Inter akan mundur guys ya, daripada membeli pemain yang minta gaji tinggi baru dipinjamkan, itu kayaknya nggak mungkin. Lebih baik Inter investasi yang lain, apalagi Tessmann tidak urgent guys ya, udah nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nah, jadi ketertarikan si Venezia nih ya,
Venezia pengen merekrut Oristanio ya. Ini yang menghambat kepindahan yang namanya Josep Martinez ya. Josep Martinez secara pribadi dengan Inter udah deal, ternyata Genoa juga menginginkan yang namanya Oristanio ya. Ini jadi rebutan, akhirnya Venezia juga menginginkan, Genoa juga menginginkan. Kita akan lihat di mana akhirnya. Apakah Oristanio dia akan ada di Genoa untuk pertukaran dengan si Josep Martinez, atau dia akan pergi ke Venezia bagian dari transfer untuk ke Stesman. Tapi si Stesman gue bilang tadi kalau dia minta gaji tinggi gak mungkin Inter akan kasih guys ya. Gak mungkin. Tapi ya, gak ada yang gak mungkin sekarang ya guys ya. Kita tunggu aja guys seperti apa. Yang jelas memang pemain-pemain Inter menjadi buruan dan ini idola banget guys ya. Ini dia sahabat Bob, ternyata ya rencana renovasi San Siro Nerazzurri tetap terbuka terhadap ide-ide baru ya. Waktu Suning ini sudah meredup, ternyata Oktri sangat terbuka untuk kembali. Ini pemerintah Italia terutama Wali Kota Sala kemarin juga sudah membawa WeBuild ya yang untuk merenovasi San Siro. Nah, apakah Oktri katanya udah terbuka atau memang Inter tetap akan di San Siro? Cuman pertanyaannya berapa lama nih renovasi dan di bagaimana alokasi permainan Inter nanti menjamu tim-tim lawannya gitu loh. Terus yang kedua, Lozano juga masih ada peluang. Kita lihat aja sahabat Bob. Yang jelas kalau gua sih pengennya Inter punya stadion sendiri. Enakkah? Secara pendapatan, terus kita juga sebagai kebanggaan tuh luar biasa. Kayak si Juventus punya stadion sendiri itu kan tahu sendiri keuntungan yang mereka dapatkan luar biasa. Ini lagi salah satu pemain Inter, yaitu Pio Esposito yang kemarin dipinjamkan ya. Sekarang benar-benar menjadi rebutan ya. Rebutan ya, ada Cagliari juga, terus ada papan-papan. Dan sekarang ada Torino juga yang mengejar. Ada 3 bahkan 4 tim Serie A yang pengen mendatangkan Pio Esposito. Nah, Pio Esposito ini masih di bawah kendali Inter ya, kecuali si Salvatore Esposito sih udah lepas dari Inter ya, bermain di Spezia. Itu sebenarnya pemain bagus juga. Nah, ini dia juga menjadi daftar pendek untuk si Torino ya. Kita nggak tahu lah Sebastian Pio Esposito ini akan bermain di mana, sementara kakaknya juga nggak tahu lah mau dimain di mana. Kita tunggu aja sahabat Bob. Yang jelas pemain-pemain Inter, pemain-pemain muda begitu laris manis. Nah, Inter, Moreto, Alex Perez, Inter dan Betis sedang bernegosiasi. 2 skenario dia mendorong untuk pergi ke Milan ya. Alex Perez ini masih ada kontraknya sampai 2025. Nah, kalau dia tidak dibebaskan, tidak dilepas ke Inter, kemungkinan Alex Perez terus akan melanjutkan 1 tahun di Betis, baru dia musim 2025 dia akan datang ke Inter secara free. Walaupun ada minat dari Udinese, tetapi Alex Perez sudah menentukan masa depannya ingin ke Inter ya. Mudah-mudahan kalau menurut gue ya nggak apa-apa lah. Sekarang mungkin harga sekitar 1 atau 1,5 juta. Inter bisa ambil Alex Perez atau Real Betis akan kehilangan dia secara gratis di musim depan ya. Kita tunggu aja sahabat Bob seperti apa rencana-rencana Inter terhadap pemain-pemain yang mereka akan datangkan, dan ternyata Inter lebih kuat untuk dari penjualan ya. Penjualan terutama kalau kita sedikit bahas Hakan ya. Hakan sangat krusial dengan Simone Inzaghi ya. Bagaimana Simone Inzaghi menjadikan Hakan begitu hebat sebagai regista dan bahkan menjadi gelandang terbaik di Italia musim ini dan benar-benar mendominasi. Bagaimana dia mencetak gol, bagaimana dia akurasi tendangan penaltinya 100%, semua menjadi gol ya. Jadi permainan dia memang tadi malam gue lihat main di Turki, karena pemain-pemain Turki tidak sama levelnya dengan pemain-pemain Inter, beda banget guys ya. Jadi akhirnya kalau misalnya Hakan akhirnya dijual ya, kemungkinan Oktri juga mikir ya, kalau misal ada yang beli 60-70 juta ya tinggal comot siapa nih, atau mungkin Aslani yang akan dibudidayakan oleh si Simone Inzaghi kan, atau ambil Rabiot yang gratis. Memang gajinya nggak kira-kira juga, cuman kita belum tahu nih Rabiot apa kita mau ngambil Khéphren Thuram atau siapa, kita tunggu aja. Yang jelas memang ide-ide pembelian penjualan akan banyak sekali guys. Nah, dan kita tunggu juga Gudmundsson, ini juga lagi kita nunggu dulu proses Josep Martinez, padahal kemarin sudah dekat sekali. Kita lihat minggu ini apakah akan terjadi deal atau seperti apa, kita tunggu aja. Yang jelas ya akan bisa pergi ke Bayern Munchen, si itu bisa pergi, semuanya bisa pergi guys. Nah, sedikit kita berbicara timnas Italia. Darmian ini dia diwawancara kemarin ya.
Oh, ini adalah pilihan yang ada di tangan pelatih ya. Dia menjadi cadangan ya waktu melawan Spanyol dan Di Lorenzo begitu jelek dan banyak sekali disalahkan. Sementara Darmian tidak dimainkan dan itu ya semua keputusan ada sama Spalletti. Dan Darmian juga sangat wise ya. Dia bilang gini, ini adalah pilihan yang ada di tangan pelatih. Pilihan yang diambil adalah demi kebahagiaan tim dan timnas Italia. Seperti yang saya lakukan. Saya siap dan jika saya dipanggil untuk bertindak, saya akan mencoba memberikan kontribusi saya untuk maju dan maju, kata Darmian. Jadi dia memang pemain yang luar biasa dan selalu memberikan dedikasi untuk Italia dan Inter, guys. Jadi ya, kita tunggulah seperti apa nanti. Yang jelas, satu lagi adalah siaga pembaharuan kontrak Inzaghi yang belum kelar-kelar, guys ya. Inter maunya cuma memperpanjang satu tahun untuk 2026 aja ya. Berarti 2025 plus 1 tahun. Ternyata Inzaghi meminta 2027 ya dengan gaji 6,5 juta. Ternyata ini masih ada selisih antara durasi dan gajinya. Inter menawarkan 6 juta, sementara Inzaghi minta 6,5 juta. Ya wajar guys ya, wajar sekali ya. Pelatih yang sudah memberikan 6 trofi dan memberikan pundi-pundi ratusan juta euro loh. Inzaghi memasukin ke kasnya Inter selama 3 tahun. Sekarang dia minta gaji 6 sampai 6,5 juta, wajar. Tetapi dalam situasi apapun guys, yang namanya negosiasi itu sah-sah aja ya. Jadi menurut gua nggak perlu dikhawatirkan apakah Inzaghi akan memperpanjang atau tidak. Kalau gua yakin dia pasti akan melanjutkan terus ada di Inter. Karena dia pasti penasaran, dia udah pernah masuk final Liga Champion dan hampir memenangkan Scudetto 2 kali. Kenapa tidak gitu loh. Nggak mungkin yang udah ada tinggal sedikit lagi goalsnya tercapai. Kemungkinan ya, kalau musim depan dia bisa memenangkan semuanya, ya kalau dia suatu saat melatih di Inggris atau di Spanyol, sah-sah aja. Kita tunggu aja bagaimana. Yang jelas kontrak Inzaghi ini segera dibereskan minggu depan ya. Apalagi ini masih ada Piala Eropa dan juga Copa America. Dan selamat juga buat Lautaro Martinez yang kemarin mencetak gol untuk timnas Argentina. Begitu juga Bang Opik juga mencetak gol untuk kemenangan Austria. Jadi pemain-pemain Inter begitu mendominasi dan bahkan juga kemarin waktu Spanyol, Pratesi bermain, Barella bermain ya, Bastoni bermain ya, semua bermain lah pemain-pemain Inter. Tapi semoga aja sahabat Bob, kita tunggu aja perkembangan berikutnya. Kita santai aja guys ya. Yang jelas ya kalau Hakan pergi ya udahlah. Kita nggak usah khawatir ya. Dulu siapa pemain-pemain top yang ada bermain di Inter. Dulu lagi hebat-hebatnya, lagi gacor-gacornya Lukaku pergi. Ternyata bisa. Zeko bisa menggantikan. Kenapa tidak guys ya? Semua bisa digantikan. Don't worry ya. Don't worry. Jadi ya bawa santai aja lah ya kalau menurut gua ya. Sekarang kita akan tunggu-tunggu berita-berita, update-update dari Inter, rumor apa ya, kita tunggu aja guys. Dibawa santai aja, yang jelas tetap happy ya. Membumi, rendah hati. Karena Inter kita selalu ingin menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye.